Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 golongan A dengan beranggotakan yang pertama Dimas Kurnia Hardiansyah, yang kedua Yasmin Nurul Balkis, yang ketiga Andika Karta, yang keempat Muhammad Ali Rizky. Sini kami akan membahas yang pertama IGBT dan yang kedua adalah FET. Dalam IGBT kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian IGBT, yang kedua rangkaian ideal IGBT, yang ketiga struktur IGBT, yang keempat cara kerja IGBT, yang kelima kurva karakteristik IGBT, yang keenam aplikasi IGBT pada SKEA atau sistem konversi energi angin, yang ketujuh perbedaan IGBT FET pada MOSFET dan bipolar. Yang ke-8, kelebihan dan kekurangan IGBT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian IGBT. IGBT atau Insulin Gate Bipolar Transistor merupakan komponen semikonduktor dengan 3 terminal, yakni gate, kolektor, dan emitter, yang banyak dipergunakan sebagai switch yang mengombinasikan kecepatan switching efisiensi tinggi. IGBT merupakan kombinasi dari BJT dan MOSFET. Mengapa disebut dengan kombinasi? Dikarenakan IGBT memiliki input impedansi yang tinggi seperti MOSFET dan IGBT dapat mencegah kehilangan daya yang banyak saat dia on seperti BJT. Next. Rangkaian ideal IGBT. Masukan dari IGBT adalah terminal gerbang dari MOSFET, sedangkan terminal sumber dari MOSFET terhubung ke terminal basis dari BJT. Karena itu, arus drain keluar dari MOSFET akan menjadi arus basis dari BJT. Karena besarnya resistansi masukan dari MOSFET, maka terminal masukan IGBT hanya akan menarik arus yang kecil dari sumber. Selain itu, arus drain sebagai arus keluar dari MOSFET akan cukup besar untuk membuat BJT menjadi keadaan saturasi. Dengan itu, gabungan dari sifat unsur tersebut, IGBT mempunyai perilaku yang cukup ideal sebagai sebuah saklar elektronika. Di satu sisi, IGBT tidak terlalu membebani sumber. Di sisi lainnya, mampu menghasilkan arus yang besar bagi beban listrik yang dikendalikan. Kemudian, struktur IGBT. Peranti semikonduktor dengan 3 terminal, yakni kolektor, gate, dan emitter. Dengan berwarna orange, merupakan bahan terbuat dari kotak besi. Pada bagian gate tidak menyambung dengan struktur dalam bahan semikonduktor material karena pada bagian tengah ada bahan yang bersifat kapasitansi yang terbuat dari silikon dioksida atau SiO2. Pada layer P+, terhubung langsung dengan kolektor yang disebut dengan injection layer. Kemudian, N- disebut dengan drive layer. Pada struktur IGBT ini terdapat 2 junction, yang pertama junction 1 dan junction 2. Mari kita lihat fungsi IGBT. Kita akan berbicara tentang koneksi. Untuk on IGBT, gate dihubungkan dengan baterai kutub positif dan emitter dihubungkan dengan baterai kutub negatif pada baterai VG. Kemudian pada kolektor dihubungkan langsung ke baterai
kutub positif VCC, kemudian emitter, dihubungkan ke baterai negatif pada VCC. Pada penghubung J1 dan J2, J1 mengalami forward bias, J2 mengalami reverse bias. Karena pada di J2 terjadi bias mundur, maka arus tidak bisa mengalir langsung ke kolektor, dari kolektor ke emitter. Karena tidak ada arus yang mengalir dari emitter, maka gate akan memiliki muatan negatif. Di sini akan mengalami muatan negatif. Karena gate berhubungan dengan bahan yang bersifat kapasitansi, di mana bahan tersebut memiliki muatan positif, maka akan terjadi beda potensial dan menyebabkan muatan negatif pada bagian P. Di bagian P kedua ini. Muatan negatif P tersebut akan menghasilkan tegangan yang tinggi pada IGBT, karena di sisi P terdapat banyak muatan negatif dan di J2 dalam keadaan reverse bias, maka akan membentuk formasi di mana arus akan mudah mengalir dari sisi P+ ini menuju ke emitter. Pada proses ini terjadi berulang-ulang hingga kapasitor tidak mentransferkan muatan negatif dari gate atau tidak terjadi beda potensial pada gate. Karena kejadian ini terjadi arus yang tinggi dan tegangan yang tinggi, maka akan mentransferkan kembali jika bahan bersifat kapasitansi pada gate tersebut beregenerasi kembali. Cara kerja IGBT. Kolektor harus mendapatkan muatan positif dari baterai VCC dan gate juga harus mendapatkan muatan positif dari baterai VG. Sedangkan dari emitter mendapatkan arus negatif dari baterai VCC dan baterai VG. Untuk tes arus pada gate, multimeter plus pada A dan min pada gate dekat gate. Untuk tes tegangan, multimeter plus berada pada gate dan min pada emitter. Untuk tes arus IGBT pada IC, kita mendapatkan multimeter plus pada B dan min pada kolektor. Tanda panah menunjukkan arah arus mengalir untuk tes tegangan multimeter plus pada kolektor dan min pada emitter. Ketika VGE atau tegangan di gate dan emitter meningkat, maka arus IC akan meningkat juga, tetapi VGA akan menurun. Terima kasih. Next. Selanjutnya, kurva karakteristik IGBT. Dari kurva karakteristik ini dapat dilihat pada IGBT hampir sama dengan MOSFET. Pada daerah cut-off tidak mendapatkan tegangan input, yaitu Vin sama dengan 0, sehingga tidak ada arus kolektor yang mengalir. Kondisi ini akan membuat VCE dan VCE sama dengan VCC. Dengan demikian, pada daerah cut-off, IGBT dikatakan off atau tidak bekerja. Daerah kerja transistor yang normal adalah pada daerah aktif, di mana arus IC konstan terhadap berapapun nilai VCE. Daerah kerja ini juga bisa disebut daerah linear. Kondisi ini dapat diperoleh dengan memberikan tegangan input atau Vin yang lebih tinggi daripada tegangan thresholds atau VTH dengan cara menghubungkan terminal input dengan VDD sehingga IGBT menjadi saturasi dan dapat
dianalogikan sebagai saklar pada rangkaian tertutup. Saturasi sendiri memiliki arti tegangan yang meningkat melewati tegangan nominalnya atau tegangan ambang, maka arusnya akan seketika naik. Next. Aplikasi IGBT pada sistem konversi energi angin. Aplikasi IGBT terhadap sistem konversi energi angin, yakni terdapat pada sistem inverter pada wind turbine, karena pada sistem konversi energi angin akan membutuhkan pengubah daya arus DC baterai ke arus AC yang dibutuhkan jaringan. Selain itu, IGBT juga dapat diaplikasikan terhadap kendali motor listrik dan mesin las. Next. Perbedaan IGBT, FET atau MOSFET, dan bipolar. Karakteristik perangkat yang dibandingkan dapat dilihat pada PowerPoint yang tersedia. Yang pertama, tingkat tegangan. Tegangan IGBT sangatlah tinggi, yaitu lebih dari 1 kV. Kemudian untuk tegangan arus, IGBT pun masih lebih dari 500 ampere. Kemudian untuk input drive, di sini ada perbedaan di mana bipolar atau biasanya kita sebut BJT, arus HFE adalah 20-200. Untuk tegangan pada MOSFET, VGS 3-10 volt. Pada IGBT, tegangan VGE 4-8 volt. Impedansi input MOSFET dan IGBT sama-sama tinggi, untuk bipolar rendah. Impedansi output pada IGBT rendah dan bipolar juga pun rendah, MOSFET medium. Biaya IGBT ini terbilang tinggi karena kan pada IGBT terdapat 2 rangkaian, yaitu MOSFET dan BJT. Kemudian kelebihan IGBT, yang pertama IGBT memiliki kecepatan atau penaksiran frekuensi kerja yang lebih tinggi dibandingkan transistor lainnya. Oleh sebab itu, IGBT sering digunakan dalam drive atau alat penggerak motor yang membutuhkan arus besar dan beroperasi dari tegangan tinggi karena memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan jenis transistor lainnya. Yang kedua, ukurannya lebih ringkas atau kecil. Yang ketiga, ampere yang dihasilkan lebih tinggi. Kemudian kekurangan dari IGBT. Yang pertama, IGBT memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan transistor biasanya, sehingga jarang dipakai dalam alat elektronika rumah tangga. Yang kedua, switching speed-nya tidak terlalu cepat. Maksudnya, saat settingan atau setelan ampere digerakkan, ampere yang keluar memiliki jeda waktu dalam hitungan detik atau tidak langsung berubah. Kemudian kita akan membahas FET. Dalam FET ini, kita akan membahas 7 poin. Yang pertama, pengertian FET. Yang kedua, fungsi FET. Yang ketiga, jenis FET yang dibagi dua, yakni JFET dan MOSFET. Yang ketiga, tipe-tipe dari JFET dan MOSFET. Yang kelima, cara kerja JFET dan MOSFET. Yang keenam, kurva karakteristik JFET dan MOSFET. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan. Maksudnya ini adalah FET. Pengertian FET. FET atau Field Effect Transistor merupakan komponen aktif yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Dikatakan field effect atau efek medan karena pengoperasian transistor jenis ini tergantung pada tegangan atau medan listrik yang terdapat pada input gerbangnya.
FET merupakan komponen elektronika yang tergolong dalam keluarga transistor yang memiliki 3 terminal kaki, yaitu gate, drain, dan source. FET efek transistor ini sering disebut juga dengan unipolar transistor atau transistor EKK kutub. Hal ini dikarenakan FET adalah transistor yang bekerja bergantung dari satu pembawa muatan saja. Apakah itu elektron maupun hole? Sedangkan pada transistor bipolar atau NPN dan PNP, pada umumnya terdapat 2 pembawa muatan, yaitu elektron yang membawa muatan negatif dan hole sebagai pembawa muatan positif. Next. Fungsi FET. FET memiliki fungsi yang hampir sama dengan transistor bipolar pada umumnya. Perbedaannya adalah pada pengendalian arus outputnya, arus output atau IC pada transistor bipolar dikendalikan oleh arus input atau IB, sedangkan arus output ID pada FET dikendalikan oleh tegangan input VG. FET. Jadi perlu diperhatikan bahwa perbedaan yang paling utama antara transistor bipolar atau NPN dan PNP dengan FET efek transistor adalah terletak pada pengendalinya. Bipolar menggunakan arus, sedangkan FET menggunakan tegangan. Next. Jenis dari FET ini terbagi menjadi 2, yaitu jenis dari JFET dan MOSFET. JFET ini bisa kepanjangannya adalah Junction Field Effect Transistor, memiliki 2 tipe semikonduktor, yaitu pertama N-channel, yang kedua P-channel. Yang untuk MOSFET sama, MOSFET itu kepanjangan dari Metal Oxide Semiconduction Field Effect Transistor. Sama seperti halnya JFET, MOSFET ini memiliki 2 tipe, yaitu N-channel dan P-channel. N-channel. Saluran atau kanal pada jenis ini terbentuk dari bahan semikonduktor tipe N dengan satu ujungnya adalah source dan satunya lagi adalah drain. Mayoritas pembawa muatan atau carriers pada JFET jenis kanal N ini adalah elektron. Gate atau gerbang pada JFET jenis kanal N ini terdiri dari bahan semikonduktor tipe P. Bagian lain yang terbuat dari semikonduktor tipe P pada JFET kanal N ini adalah bagian yang disebut dengan substrate, yaitu bagian yang membentuk batas di sisi saluran berlawanan gerbang. Tegangan pada terminal gerbang G menghasilkan medan listrik yang mempengaruhi aliran pada pembawa muatan yang melalui saluran tersebut. Semakin negatifnya VG, semakin sempit pula salurannya, yang akhirnya mengakibatkan semakin kecil arus pada outputnya. P-channel. Saluran pada JFET jenis kanal P terbuat dari semikonduktor tipe P. Mayoritas pembawa muatan adalah hole. Bagian gate atau gerbang dan substrate-nya terbuat dari bahan semikonduktor tipe N. Di JFET kanal P, semakin positifnya VG, semakin sempit pula saluran yang akhirnya mengakibatkan semakin kecilnya arus pada output JFET. Dari simbolnya, kita dapat mengetahui mana JFET kanal N dan JFET kanal P. Anak panah pada simbol JFET kanal N adalah menghadap ke dalam, sedangkan anak panah pada simbol JFET kanal P menghadap keluar. Next.
Kemudian pada MOSFET, di sini ada terbagi dua, yaitu N-channel dan P-channel. Pada MOSFET N-channel, MOSFET tipe N biasanya disebut dengan N-MOSFET atau N-MOS. Yang ini sebelah kiri. Untuk tipe P-channel, MOSFET tipe P biasanya disebut dengan P-MOSFET atau PMOS di bawah, di samping sebelah kanan. Untuk simbolnya bisa dilihat pada gambar. Untuk N-channel ke bagian ke dalam, untuk P-channel bagian keluar. Kemudian cara kerja dari JFET. Cara kerja dari JFET yaitu yang pertama, silikon tipe N yakni silikon yang memiliki muatan negatif, sedangkan yang silikon bagian P memiliki muatan hole karena pada silikon tipe N ini kekurangan elektron. Jadi dapat dilihat sebenarnya N ini akan mengisi hole ini. Sebenarnya pada saat baterai ini adalah kutub positif dan ini negatif. Jadi elektron keluar dari negatif ke N, kemudian bergerak menuju P dan masuk lagi ke menuju positif. Tapi kalau dilihat sebenarnya elektron itu benar bergerak menuju minus ke plus. Sambungan dari silikon P dan N, pada silikon N mengandung muatan elektron sehingga elektron akan mengalir menuju hole, sehingga elektron akan mengalir ke hole sehingga menuju kutub positif. Apabila mengalir, maka listrik juga akan bisa mengalir. Apabila baterai dibalik seperti gambar yang di bawah, elektron yang menuju silikon P akan mengisi hole yang kekurangan elektron, maka hole akan mengalami penumpukan di tengah antara P dan N, yang disebut lapisan kekosongan. Lapisan kekosongan ini digunakan pada JFET. Jadi, yang ini baterainya normal dan ini baterainya dibalik. Jadi elektron yang keluar dari baterai ini akan mengisi kekosongan di hole pada semikonduktor P. Kemudian hole ini akan menumpuk di bagian tengah yang mengalami kekosongan. Karena tipe N ini mengandung banyak elektron, maka elektron akan mengalir dari source menuju drain. Jadi yang atas source, yang bawah drain. Apabila gate diberi muatan listrik minus, sedangkan tipe N banyak hole, maka akan terjadi kekosongan dan menyumbat jalannya elektron, sehingga elektron tidak lagi dapat mengalir. Arus yang mengalir tergantung pada besar kecilnya voltase yang berada pada gate. Semakin minus pada gate, maka akan semakin tersumbat, dan sebaliknya, semakin plus, maka semakin lancar elektron yang mengalir. Selanjutnya, cara kerja MOSFET.
Apabila saklar dipencet dan gate menerima arus yang sangat kecil, maka LED akan menyala. Dengan arus yang kecil, maka akan bisa menghemat. Sedangkan pada arus yang melewati drain, akan bisa sangat besar sekali. Yang kedua, penggunaan memang banyak menggunakan tipe N-channel, karena apabila menggunakan P-channel, yang lewat adalah hole. Kecepatan lewat hole dengan kecepatan lewat elektron jauh lebih cepat kecepatan lewat elektron. Next. Susunan pada MOSFET. Susunan MOSFET tidak sama seperti JFET karena pada MOSFET menggunakan oksida logam yang memiliki renggang, maka dari itu akan ada sifat transistor biasa pada X, tapi yang digunakan adalah efek medan. Kita dapat melihat terdapat 4 tempat, yakni pada body, source, drain, dan gate. Kurva karakteristik dari JFET. Kurva karakteristik dari JFET yang dicontohkan pada PPT kali ini adalah tipe N-channel. Yang pertama, IDS atau arus yang mengalir dari drain menuju source. Ketika gate diberi voltase 0 di sini, maka akan mengalir dengan cepat ke atas seperti ini. Apabila voltase semakin minus, maka arus akan semakin kecil sehingga voltase pada keadaan menyumbat, maka akan berhenti total. Jadi semakin plus dia 0 akan dilakukan lebih cepat. Pada saat dia makin minus sampai dia tersumbatnya tadi, dia akan stop. Kemudian IDS akan tergantung pada VDS. IDS akan tergantung pada VDS. Yang kita ketahui apabila V semakin tinggi, maka I akan semakin tinggi. Maka grafik seperti berikut. VGS 3 paling minus hingga VGS 0. Sehingga pada JFET di gate itu minus untuk menyumbat dan 0 untuk membiarkan elektron berjalan. Kurva karakteristik MOSFET. Karena ada bahan metal oxide tersebut, maka apabila kita lihat pada kurva, voltage pada gate menjadi positif. Semakin positif, maka arus yang mengalir semakin besar, sehingga tidak membutuhkan satu negatif. Dengan memakai MOSFET, maka akan semakin mudah. Next. Kemudian kita akan membahas kelebihan dan kekurangan FET. Yang pertama itu kelebihan FET. Yang pertama, dapat bekerja dengan baik di rangkaian elektronika yang bersinyal rendah seperti pada perangkat komunikasi dan alat-alat menerima atau receiver. FET juga sering digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika yang memerlukan impedansi tinggi. Yang kedua, densitas FET sangat tinggi sehingga dapat dibentuk rangkaian integrasi lebih padat. Yang ketiga, lebih stabil terhadap suhu. Kekurangan FET. FET tidak dapat digunakan pada perangkat atau rangkaian elektronika yang bekerja untuk penguatan daya tinggi seperti pada perangkat komunikasi berdaya tinggi dan alat-alat pemancar atau transmitter. Yang kedua, kecepatan switching lebih rendah atau lambat. Yang ketiga, tidak mampu menangani daya besar walaupun saat ini sudah ada FET yang mampu bekerja untuk daya besar. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.